A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di siang hari ini saya akan membacakan kultum tentang pentingnya selalu berzikir dan bermajelis. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Al-Quran sering mengingatkan kita untuk berzikir dan mengingat Allah. Bahkan bukan hanya mengingat sekali, tapi selalu mengingatnya sepanjang waktu. Seperti firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang paling mengetahui kebutuhan ciptaannya. Dia tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali karena hambanya sangat membutuhkan hal itu. Dan dia tidak membutuhkan apapun dari ibadah dan amalan kita. Perintah untuk banyak berzikir dan mengingatnya pada pagi dan sore adalah isyarat agar kita selalu mengingatnya dalam kondisi apapun. Zikir sangat penting dalam kehidupan manusia supaya kita sebagai hambanya setiap saat ingat kepada Allah. Hidup yang berzikir dan akan mendapatkan ketenangan. Sebab zikir bisa menjaga manusia dari perbuatan tercela. Saat hati kurang lurus dan memiliki orientasi yang berlebihan, manusia akan dikembalikan ke jalan yang benar dan dengan zikir. Sehingga kita akan ingat dan sadar diri bahwa kita ini adalah ciptaan dan kepunyaan Allah. Kadang kita lupa dan merasa memiliki mobil milik saya, pangkat milik saya, kepintaran milik saya, kehebatan milik saya. Kita lupa bahwa semua itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, ketika ingat dan sadar diri ini milik Allah, maka akan kembali ke jalan Allah. Saat Rasulullah SAW ditanya siapa yang paling cerdas, Rasulullah menjawab orang yang banyak ingat kematian. Kalau orang ingat mati, pasti orang tersebut ingat Allah dan pasti berzikir. Sehingga orang tersebut banyak mempersiapkan kematian, bukan takut akan kematian. Teman-teman yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat sendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama bukan merupakan bid'ah, bukan merupakan hal baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang bertugas berkeliling di jalan mencari orang-orang ahli zikir. Jika malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah, para malaikat menyeru, sampaikan apa kebutuhan kalian. Malaikat meliputi mereka dengan sayap-sayapnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Begitu jawab malaikat. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah, menyembahmu,
lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu, ya Rob. Lalu apa yang dia minta kepadaku? Mereka minta surgamu, ya Rob. Nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surgaku itu? Belum, demi Allah, wahai Tuhanku. Mereka belum pernah sekalipun melihat surgamu. Bagaimana seandainya mereka sudah pernah melihatnya? Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan menyukai surga tersebut. Apa yang mereka mintakan perlindungan? Mereka meminta perlindungan dari siksaan api neraka. Apakah mereka pernah melihatnya? Ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Kemudian bagaimana sikap mereka andai saja mereka sudah pernah melihat neraka itu? Pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut, ya Rob. Dengan begitu saksikanlah bahwa aku sungguh telah mengampuni mereka. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah. Ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk zikir kepadamu tersebut, ada satu orang yang tidak ikut zikir. Namun kedatangan mereka di majelis itu ada suatu kepentingan. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam kebersamaan satu majelis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapapun yang duduk satu majelis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas, diantaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun yang hadir dalam satu majelis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majelis zikir, siapapun mereka yang berada di dalam satu majelis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah di antara kami termasuk golongan mereka. Manfaat lain yang bisa kita petik adalah kita akan selalu dalam kondisi sadar bahwa kita adalah seorang hamba, sadar bahwa kita begitu lemah, sadar bahwa segala sesuatu tak akan terjadi tanpa kehendaknya. Selain itu, dengan selalu mengingat Allah, menjaga hubungan kita. Sebab setiap kesalahan itu muncul karena kita sedang melupakannya. Kita perlu berkumpul satu majelis dengan orang-orang alim, saleh, dekat dengan Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, hingga akhirnya terjerumus pada sikap ujub, membanggakan diri sendiri seolah-olah kita lah yang paling dekat dengan Allah, sedangkan orang lain tidak. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul dalam satu majelis zikir dengan orang-orang baik, insya Allah penyakit hati berupa membanggakan diri akan terkikis dan pada akhirnya terobati. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, Allah telah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Teman-teman yang berbahagia, menurut Ibrahim Al-Hawas, seorang ulama sufi pemilik segudang kata mutiara itu, berkumpul bersama orang-orang soleh merupakan bagi 5 tips yang terkenal sebagai obat hati sebagai berikut. Dawaul qalbi khamsatus ya. Obat hati ada 5 perkara. Pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Kedua, wahola baton, kosongkan perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. 3. Waqiyamul laili, sholat malam. Keempat, wattadarru'u indas sahur, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Hawas atau yang kelima, wa mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang baik.
Jemaah yang dimuliakan Allah, disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul bersama orang-orang baik. Sungguh dengan zikir akan menjauhkan diri dari perbuatan sombong saat menyebut Allah Maha Besar. Artinya diri ini sadar sangat kecil dan tidak ada apa-apanya. Saat menyebut Maha Suci Allah artinya diri ini sadar sangat kotor. Saat menyebut segala puji bagi Allah, sadar diri ini tidak ada apa-apanya. Maka rangkaian zikir, tasbih, dan takbir disitulah menempatkan diri sebagai hamba Allah. Zikir senjata paling ampuh untuk meluruskan kita sebagai manusia sejati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.